Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kuliah riset pemasaran. Meneruskan yang kemarin itu mengenai desain penelitian. Jadi saat ini adalah desain penelitian bagian kedua. Kali ini kita akan mempelajari mengenai populasi dan sampel. Populasi adalah grup yang akan dinilai. Jadi grupnya ini bisa terdiri dari individu, perusahaan, produk, atau subjek apapun yang kita tertarik untuk menelitinya. Dalam menentukan populasi harus hati-hati. Harus relevan dengan penelitian dan memang terwakili pada sampel. Jadi ada dua ya. Jadi populasi sama sampel itu harus hati-hati. Misal, jika kita meneliti kualitas dari produk alat masak panci, tentu kalian tahu panci ya, maka populasinya harus yang benar-benar menggunakan panci. Jadi misalnya populasinya kamu tulisnya adalah mahasiswa ISIP Jakarta, maka itu salah besar. Karena walaupun sebagian besar mahasiswa pernah menggunakan panci, tapi tidak terlalu terlibat dengan performance panci. Karena itu mungkin pakai, tapi tidak terlampau tidak terlampau memperhatikan, tidak terlampau peduli, sekedar memakai aja. Jadi penelitian itu kalau ditanyakan oleh ke mahasiswa tentu jawabannya bisa kita bilang tidak valid karena kita mengukur kepada orang yang kurang tepat. Jadi misalnya kualitas panci itu mungkin kita tanyanya ke mama gitu ya, ke orang yang suka masak, ke chef gitu ya, yang memang mereka terlibat secara intens dengan performance panci. Kemudian sekarang sampel. Sampel adalah cuplikan atau sebagian dari populasi. Karena itu karakteristik dari sampel harus mirip dengan karakteristik populasi. Contoh, misal dalam satu penelitian populasinya mahasiswa se-Indonesia. Kemudian kamu mengambil sampelnya hanya mahasiswa ISIP saja. Itu salah. Karena karakteristik mahasiswa ISIP mungkin tidak mewakili seluruh karakteristik mahasiswa se-Indonesia. Jadi kalau kamu sampelnya hanya mahasiswa ISIP saja, mestinya kamu bilang bahwa populasinya mahasiswa ISIP. Jangan kamu bilang populasinya adalah mahasiswa se-Indonesia. Kemudian populasi dan sampel. Sensus, kalau sensus itu sampelnya persis sama dengan populasinya. Jadi yang diukur adalah seluruh populasi. Misalnya sekarang lagi dilakukan oleh BPS, yaitu sensus penduduk Indonesia 2020 oleh BPS. Jadi yang diukur adalah kepala-kepala keluarga yang unit analisisnya jadi kepala keluarga yang mengetahui mengenai keluarganya, individu di keluarganya. Jadi karena itu seluruh populasinya itu diukur. Jadi itu disebut dengan sensus. Kalau sampel tadi udah ya. Sampel itu yang diukur adalah sebagian dari populasi. Dalam penentuan sampel bisa dengan metode probability sampling, yaitu pengambilan sampel dengan cara probabilitas atau acak. Bisa juga dengan cara non-probability sampling. Keunggulan dari acak itu adalah dia itu
semua members di populasinya memiliki kesempatan untuk menjadi sampel. Jadi dengan acak diharapkan sampel yang didapat itu adalah bentuk mini dari populasi. Jadi sehingga karakteristiknya itu diharapkan mirip dengan populasinya. Kalau non-probability sampling itu tidak semua members dari populasi memiliki kesempatan untuk dipilih. Biasanya itu dipilih berdasarkan skenario dari peneliti. Jadi bukan karena acak. Ini tipe-tipe dari pengambilan sampel. Jadi sampling itu adalah pengambilan sampel. Jadi prosedur pengambilan sampel atau sampling prosedur itu terdiri dari dua, yaitu pengambilan sampel secara probability, secara acak. Itu ada 4, yaitu simple random sampling, systematic sampling, stratified sampling, sama cluster sampling. Sementara untuk non-probability sampling, yaitu pengambilan sampel tidak secara acak, ada 4 juga, yaitu judgmental sampling, snowball sampling, quota sampling, serta convenience sampling. Sekarang kita masuk ke simple random sampling. Itu misalnya kayak gini, jika ada 1000 orang, nah gimana sih dari 1000 orang itu kita mengambil simple random sampling? Maka kita harus ambil acak. Misalnya caranya, ya kamu tulis namanya 1000 orang ke masing-masing kartu. Kemudian kartunya diacak. Dari yang kartunya diacak itu, kemudian dari yang paling atas kamu ambil, misalnya kamu kepingin 5% dari populasi, maka ada 50 kartu, maka kamu ambil yang paling atas 50. Orang yang namanya keluar itulah yang menjadi sampel. Nah, sampel itu diambil dengan cara simple random sampling. Yang kedua yaitu systematic sampling. Awalnya sama kayak random sampling, yaitu tadi namanya tadi itu kartu diacak, tapi diambilnya bukan yang paling atas 50, bukan, tapi dia bikin apa namanya interval. Jadi misalnya diambil karena 1050, jadi intervalnya 20 gitu ya. Jadi urutan pertama diambil, urutan kedua 1 diambil, urutan 41 diambil, 61 diambil, terus sampai urutan ke 1000. Jadi kamu akan mendapat sebanyak 50 orang. Nah, itu disebut dengan sampel yang kamu dapat itu disebut dengan systematic sampling, yaitu sampel yang didapat dengan cara sistematis. Kemudian stratified sampling. Selalu semuanya itu selalu ada yang menambahkan gini, stratified random sampling. Itu sama aja dengan stratified sampling. Awalnya populasi dibagi atas kelompok-kelompok yang relatif homogen atau strata. Jadi populasi itu dikelompokkan dalam kelompok yang karakteristiknya mirip, jadi strata-strata. Nah, kemudian baru dari masing-masing strata diambil sampel secara random. Itu disebut dengan stratified sampling atau stratified random sampling. Misal dari masyarakat Depok, kamu misalnya dimasukkan dulu semuanya ke status ekonomi atau gender atau profesi dan lain-lain. Nah, setelah udah masuk itu, baru masing-masing dari dalam kelompok itu kamu ambil secara, misalnya dengan secara simple random sampling atau secara systematic sampling, disebut dengan stratified sampling.
Yang terakhir adalah cluster sampling atau cluster random sampling. Misalnya populasinya Jakarta. Kemudian Jakarta, karena Jakarta misalnya terdiri dari 5 wilayah, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, maka kamu kelompokkan dulu masing-masing per Jakarta Barat, Utara, Selatan, Timur, Barat. Kemudian dari masing-masing Jakarta tersebut, kamu ambil baru secara random. Itu disebut dengan cluster sampling. Sekarang kita masuk ke yang non-probability sampling. Yang pertama adalah judgmental sampling atau purposive sampling. Jadi di sini benar-benar berdasarkan penelitinya. Jadi berdasarkan pengetahuan dan penilaian peneliti. Mana orang yang menurut dia baik dijadikan responden. Misal, kalau kita punya biro riset, maka kita seringkali punya data-data siapa orang-orang yang sering kita jadikan responden. Nah, dari situ nanti penelitinya akan menunjuk ini yang akan kita jadikan sampel. Nah, itu teknik pengambilan sampelnya disebut dengan judgmental sampling. Kemudian yang terakhir, yang kedua adalah snowball sampling. Snowball sampling seperti seperti namanya snowball. Jadi bola salju gitu ya, turun ke bawah, bergulir gitu. Makin lama makin banyak, makin besar. Ini dipakai kalau misalnya kita sulit mendapatkan responden. Misalnya direktur, kita pengen meneliti mengenai direktur di Indonesia. Kan sulit direktur dijadikan responden. Mungkin karena mereka sibuk. Jadi misalnya kita telah dapat satu direktur, maka responden selanjutnya adalah kita minta sama responden yang lagi kita tanyain gitu ya, Pak tolong bantu saya gitu agar saya dapat responden yang lain gitu. Kemudian nanti sang direktur akan merekomendasikan direktur temannya gitu. Nah, itu disebut dengan snowball sampling. Yang ketiga adalah kuota sampling. Kuota sampling seperti namanya, maka kita akan membuat kuota-kuota. Misal, dari 1.000 orang populasi terdiri dari 40% wanita dan 60% pria. Misalnya kita mau mengambil sampel sebanyak 50 orang. Maka itu akan terdiri dari 20 orang wanita. Kenapa 20 orang wanita? Karena 40% dari 5% dari 1.000. Gitu ya. Jadi kalau 1.050 5%-nya kan 50 orang. Nah, 50 orang itu 40%-nya adalah 20 orang. Jadi orang wanitanya 40%-nya adalah 20 orang dan laki-lakinya 60% kali 50, 30 orang laki-laki. Nah, kemudian penelitinya akan menanyakan ke pria dan wanita yang ditemuinya sampai kuotanya terpenuhi. Yang terakhir adalah convenience sampling. Sesuai namanya convenience, dia yang dia gampang aja gitu ya. Yang gampang aja buat dia gitu. Jadi nggak terlampau terikat dia. Misalnya peneliti ingin meneliti mengenai pengunjung mall. Maka peneliti tinggal diri aja di depan di depan pintu mall, yang lewat ditanya, Pak atau Bu, apakah bersedia menjadi responden penelitian saya gitu. Jika bersedia ya dijadiin sampel gitu ya, ditanya-tanyain. Jumlahnya juga sangat tergantung sama kondisi yang ada. Kalau misalnya bisa banyak nih, yang dia banyak. Kalau bisa
ya cuma dikit, ya udah dikit gitu. Jadi gitu, ini disebut dengan convenience sampling. Sekarang kita masuk ke ukuran sampel. Berapa jumlah sampel yang baik? Tentunya yang paling baik adalah sejumlah populasi, sensus tadi. Jadi karena semuanya memang kita tanyain kan. Karena semakin besar ukuran sampel maka semakin akurat. Ketika jumlah sampel sama dengan populasi, margin of error-nya sama dengan 0. Namun seringkali kita terkendala oleh biaya dan waktu. Karena itu kita ngukur sampel. Jadi kalau ngukur populasi, banyak banget. Berapa nih biayanya? Nggak ada uang. Waktunya bisa lama banget nih. Kapan nih selesainya gitu ya. Jadi ada kendala-kendala itu. Makanya gitu kita mengukur sampel. Tapi ketika kita mengukur sampel, itu maksudnya sebenarnya kita nggak pernah mengukur sampel. Kita sebenarnya mengukurnya populasi. Tapi karena tadi itu ya, karena keterbatasan waktu biaya, ya mau nggak mau kita ngukurnya sampel gitu ya. Tapi sebenarnya nanti kita berharap yang ngukur kita itu yang sampel itu mirip sama populasi. Jadi ketika kita sampel, kita berharap agar ukuran kita yang hanya menggunakan sampel itu sebenarnya mirip jika kalau kita ukur populasi langsung gitu ya. Ada banyak pendapat dalam menentukan ukuran sampel. Jadi berapa sih ukuran sampel itu banyak banget pendapat itu. Itu dia persoalannya karena tadi itu ya. Kesulitan-kesulitan untuk mengukur populasi. Cara penentuan ukuran sampel dapat berdasarkan pengalaman, dapat berdasarkan variance of estimate, itu mengenai statistik ya variance-nya. Berapa sih variance yang masih menurut kita oke gitu. Nah, itu berapa dan jumlahnya dihitung secara statistik. Bisa juga berdasarkan power of statistical test-nya, berapa sih yang diharapkan tesnya itu gitu ya. Sama tingkat kepercayaan, confidence level-nya. Jadi kita mau misal ukurannya itu nanti jawabannya ya confidence level-nya bisa sampai 95% atau cukup 90% atau 98%, tergantung nanti berapa confidence level yang kita ingin tetapkan. Dari situ semua nanti akan keluar berapa ukuran sampelnya. Pendapat-pendapat lain juga banyak. Ada yang mengatakan untuk sampel besar, yang misal kita bilang 200-an ribu, jutaan gitu. Ada yang mengatakan bahwa cukup untuk ke penelitian sosial yang tidak terlampau sensitif, itu bisa sampai misalnya 100 orang atau 200 orang. Ada juga yang mengatakan berdasarkan berapa pertanyaannya atau tipe kelas dari sampelnya gitu. Misalnya kita membedakan atas gender, membedakan atas pendidikan, kita bedakan lagi atas misalnya geografi dan segala macam, itu juga akan ada perhitungannya yang sehingga kita tahu secara perhitungan berapa jumlah sampel yang minimal untuk melakukan penelitian itu. Oke, ukuran sampel sudah selesai. Insya Allah untuk bagian ketiga saya akan coba menjelaskan mengenai pembuatan kuesioner. Untuk sekarang selesai dahulu. Tetap semangat walaupun COVID. Jaga kesehatan. Mumpung sedang Ramadan, tingkatkan ibadah dan jangan lupa belajar. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.